Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidzah, para guru-guru kita, para orang tua kita, seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah berkat rahmat taufik hidayah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan karunia yang besar, diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kekuatan istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut tentang sifat solat Nabi yang terkait dengan solat-solat sunnah. Ada satu kisah di masa lalu. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah ini sahabat yang sangat luar biasa. Dia suka bantuin Nabi. Selalu dia dalam kehidupannya menyempatkan diri untuk selalu mengikuti kemana Nabi Muhammad pergi. Kemudian Rabi'ah ini, kalau Rasulullah ingin berwudu satu misal, dia buru-buru datang. Kemudian dia adalah memegangin bajunya Rasul, memegangin imamahnya Rasul. Bahkan dia selalu usaha untuk menyiapkan sandalnya Rasul, menjaganya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Rabi'ah itu untuk meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat an Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam sal fa qultu as'aluka murafaqataka fil jannah wa qala an-nabi aw ghaira dhalik qultu wa dzaka qala Rasulullah fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud ay bi kasratis salatis sunnah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tawaran kepada Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku apa yang kau minta kepadaku. Ini menunjukkan kedekatannya Rabi'ah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada
sahabat Rabi'ah tersebut untuk meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia itu disuruh meminta kepada Nabi Muhammad, dia menjawab, fakultu, kata beliau Rabi'ah, aku berkata, as'aluka murafaqata fil jannah. Ya Rasul, aku tidak minta sesuatu apapun, tidak meminta kepada Nabi untuk memintakan kepada Allah sesuatu yang lain-lain. Yang aku minta cuma satu aja ya Rasulullah, as'aluka, aku minta kepadamu ya Rasul, murafaqataka, untuk bisa bersamamu fil jannati, di dalam surga. Jadi sahabat Rabi'ah ini hidup bersama dengan Rasulullah. Dia selalu menyiapkan diri untuk melayani Rasulullah. Kalau Rasulullah butuh bantuan, buru-buru dia bantu. Beliau untuk melatuh bajunya, untuk menaruh imamahnya ketika beliau memperbarui wudunya, maka dia buru-buru datang untuk memeganginya. Bahkan ada yang menyebutkan dia seolah-olah seperti gantungan bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedekatannya Rabi'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia ditawarin oleh Nabi Muhammad SAW, dia menyatakan, aku tidak minta apa-apa ya Rasulullah, cuman minta agar nantinya diizinkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di surganya nanti bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kumpul sama Nabi, pengennya di akhirat juga kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar permintaannya Rabi'ah itu kepingin masuk surga bersama Nabi, berkumpul dengan Nabi, kemudian Rasulullah bertanya lagi, faqala ghairu dzalika. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairu dzalik, ada enggak permintaan kamu selain itu? Selain pengen masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain masuk surga bersamaku itu ada enggak permintaan yang lainnya? Kemudian Rabi'ah menjawab, qultu huwa dzaka. Aku berkata, ya Rasulullah, itu saja, aku enggak ada minta-minta yang lain. Minta di dunia bisa berdamai dengan Rasulullah, di akhirat di surga juga bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau menyatakan hanya yang diminta, kepingin bersama dengan Rasulullah ke dalam surga, qala Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikatsratis sujud. Jawaban dari Nabi Muhammad, kalau kamu kepingin bisa bersamaku masuk ke dalam surga, bisa setempat dengan aku di dalam surga, maka Nabi menyuruh, fa'inni, bantuin aku, fa'inni, tolongin aku. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala nafsika, bantuin aku, usahakan di dalam dirimu, bikasratis sujudi, ay bikasrati salatis sunnah. Bantuin aku. Kalau kamu pingin masuk surga bersamaku, cara membantu aku adalah usahakan di dalam dirimu, usahakan di dalam kehidupanmu itu bikasrati sunnah atau bikasrati sujud. Kalau kamu benar-benar kepingin masuk surga bersamaku, bertempat juga bersamaku, yang diminta oleh Nabi menghidupkan nilai-nilai syariah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan banyaknya melaksanakan sujud di dalam melaksanakan ibadah sholatus sunnah. Ini adalah solusi jawaban yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawaban ini telah diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Rabi'ah, ini juga merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira, merupakan kemuliaan bagi kita sebagai umatnya yang kepingin masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara
jalan menuju surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ihya sunnati Rasul, menghidupkan amaliyah sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kudu istiqomah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad menghidupkan amaliyah sunnah, yaitu salat yang dikenal dengan rawatib, qobliyah wa ba'diyah, wa salatu tahiyatul masjid, wa salatu duha, wa salatul witri, wa qiyamul lail. Itu semua adalah amaliyah-amaliyah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan terdeteksi bagaimana Nabi Muhammad perhatian dengan amaliyah sunnah. Contohnya, Nabi Muhammad pernah mengqadha sholat sunnah yang tertinggal. Itu contoh untuk kita. Kalau kita belum perhatian dalam sunnah, ketinggalan ya sudah, lewat begitu saja, nggak ada usaha untuk menambalnya, menggantinya. Padahal Rasulullah berikan contoh, kalau kita sudah istiqomah di dalam mengamalkan sunnah, hendaknya ketika tertinggal amaliyah sunnah itu untuk bisa diqadha. Bahkan itu melahirkan bermacam-macam hukum, dalil bahwa mengqadha sholat itu waktunya bebas, nggak harus sesuai dengan di mana kita meninggalkan. Satu misalnya, kita adalah tertinggal tidak melaksanakan sholat sunnah. Satu misal adalah sholat qobliyah subuh. Seumpama kita mau mengqadha karena kita udah istiqomah, maka ba'da sholat subuh kayak begini pun masih diperkenankan untuk mengqadha. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mengqadha sholat yang tertinggal, yakni sholat sunnah bukan sholat wajib, itu adalah dilaksanakan ba'dal asar. Jadi dilaksanakan habis sholat asar, beliau pulang, kemudian beliau masuk di dalam mihrabnya atau masuk di dalam kamar khusus beliau, kemudian beliau melaksanakan sholat. Di saat itu sang istri tercinta beliau, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, menyaksikannya. Ketika disaksikan Rasulullah melaksanakan sholat ba'dal asar, dan beliau juga memahami syariat yang dibawa oleh Nabi, bahwa ba'dal asar itu tidak ada sholat sunnah. Ba'da asar tidak ada sholat sunnah. Kemudian ba'da subuh tidak ada sholat sunnah. Lah, ini Rasulullah melaksanakan sholat sunnah ba'dal asar. Maka beliau mempertanyakan, "Ma sholaita ya Rasul?" Engkau ini melaksanakan sholat apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Qad fata." Benar-benar aku tadi terlewatkan. Apa yang terlewatkan? As-shalah ba'diyatadz zuhur, yakni aku terlewatkan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Kemudian ketika dijawab seperti itu, Sayyidah Aisyah masih bertanya, "Afanaqdihi?" Apakah kami wajib mengqadha ya Rasulullah ketika kami itu terlewatkan dalam pengamalan sholat sunnah? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Lah, tidak." Artinya ketika kita ini tertinggal dari posisi sholat sunnah, mengqadhanya tidak wajib, ya hukumnya jadi sunnah, wong sholatnya sunnah. Jadi ketika kita misalnya tertinggal sholat sunnah, sholat fajar, maka ya sunnah kita diqadha sholat fajar tersebut. Kita ketinggalan sholat duha, ternyata setelah zuhur baru ingat belum sholat duha, kalau kita sudah istiqomah, ya kita disunnahkan untuk mengqadha. Jadi Rasulullah tidak mewajibkan, karena sholatnya adalah sholat sunnah, mengqadhanya juga sunnah. Kalau kita tertinggal sholat wajib, ya qadhanya hukumnya wajib. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan amaliyah sunnah. Dan sunnah ini Bapak punya manfaat besar di saat kita melaksanakan sholatul qobliyah, melaksanakan sholat ba'diyah.
Kemudian pada saat satu misal tadi kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kita melaksanakan sholat fajar, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Apa manfaatnya sholat sunnah yang kita lakukan sebelum pelaksanaan sholat subuh tadi? Di antara manfaatnya sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajib kita jikalau di dalam sholat itu ada kekurangan. Kekurangan dari sisi apa? Minal khusyuk, dari kekhusyuan kita. Misalnya nilai sholat kita tadi 5 menit misalnya, dari posisi 5 menit itu ternyata kita cuman mendapatkan kekhusyuannya cuman 2,5 menit. Kemudian yang 2,5 menit kita nggak khusyuk. Terus tadi waktu kita sholat tahiyatul masjid mendapatkan nilai, sholat fajarnya mendapatkan nilai, berdiri lagi, ya. Maka ketika itu sholat sunnah yang kita lakukan sebelum sholat subuh tadi akan menutup kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib kita. Itu kepentingannya kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Dan jaminan begitu banyak yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan amaliyah sunnah ini, hakikatnya orang yang menghidupkan amal sunnah itu menghidupkan nilai-nilai syariatku. Jadi seolah-olah orang yang menghidupkan amaliyah sunnah itu menghidupkan suasana di mana di zaman itu Nabi Muhammad masih ada. Begitu sahabat semangatnya tinggi untuk menghidupkan amaliyah sunnah. Ya. Kemudian siapa yang menghidupkan amal sunnah, menghidupkan syariatku dalam kehidupan dunia ini, ada dhamin, ada jaminan bahwa kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilas balik yang perlu kita fahami, kalau kisah sahabat ini, kisah sahabat yang sudah menghidupkan sunnah itu jangan ditanya tentang kesempurnaan wajibnya. Kalau sudah ngomongin sunnah jangan ditanya tentang kesempurnaan wajib. Lah, yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ini belum bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama memberikan satu contoh di hadapan para sahabat bagaimana beliau perhatiannya tentang kewajiban. Jadi kalau sudah ngomongin sunnah, kalau ngikutin sejarahnya para sahabat yang ittiba langsung kepada Nabi Muhammad, kalau sunnah sudah dihidupin jangan tanya di wajibnya. Kalau kita kan kadang terbalik, pengen jalanin sunnah tapi wajibnya pada rusak. Nah inilah yang kekeliruan terjadi yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Ada teman-teman kita semua ketika Ramadan, Masya Allah, semangatnya ibadah luar biasa, sholatul tarawih luar biasa, tadarrus qiraatul Quran luar biasa, setiap malamnya qiyamul lail di bulan Ramadan. Tapi sholat wajibnya banyak yang tertinggal. Nah ini adalah kekeliruan yang harus dibenahin oleh kita. Jadi kalau boleh dikata, kalau ulama-ulama dulu memberikan satu gambaran, ibadah wajib itu kalau nisbatnya orang yang tijarah, orang yang bisnis, itu wajib itu adalah rosmal, modal, Pak. Modalnya. Jadi kalau perhitungannya orang-orang yang bisnis, setiap dia berdagang, menjual produk-produk yang dia bikin atau dia membuka satu perusahaan, yang pertama harus kembali modal dulu. Setelah menjadi kembali modal, baru yang kedua adalah
li talabir rih, untuk mendapatkan adalah mencari ribhun, untungnya. Bagaimana kita akan mendapatkan untung, ya kan? Kalau modal kita nggak ada, rusak modalnya, ya. Kita berbisnis, modalnya 1 juta, 1 juta hilang. Bagaimana kita akan mencari keuntungan? Jadi yang nomor 1 adalah kewajibannya itu sudah pasti ikmal, sempurna, kemudian baru kita menghidupkan amaliyah sunnah. Sunnah adalah amaliyah ketika dikerjakan adalah mendapatkan nilai pahala. Kemudian sunnah ketika ditinggalkan memang tidak mendapatkan sanksi, ya, tidak mendapatkan sanksi, artinya tidak ada dihukumi dosa, ya, tapi kita juga tidak mendapatkan pahala karena kita meninggalkan sunnah. Dan kita selalu digelari dengan sebutan ahli sunnah wal jamaah karena amaliyah kita antara yang wajib sama yang sunnah itu lebih banyak yang sunnah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa raka'ataini ba'dal jum'ah fi baiti. Wa li Muslim kana idza tala'al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Ada sahabat yang dikenal dengan Ibnu Umar. Beliau ini begitu hirsun, orang yang betul-betul perhatian tentang amaliyah sunnah yang pernah dilihat dari Nabi, yang pernah dicontohkan oleh Nabi, yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, aku selalu menjaga satu amaliyah sunnah yang jumlahnya itu ada 10 rakaat. Beliau istiqomah menjalankan sunnah solat yang pernah dibimbing dari Nabi, yaitu ada 10 rakaat. Ini gak pernah ditinggalkan oleh beliau, istiqomah luar biasa. Mana 10 rakaat yang beliau ceritakan? Raka'ataini qabla dhuhri, yaitu selalu istiqomah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Ini adalah pelajaran training untuk kita memulai belajar istiqomah. Diambil dulu sebagaimana yang diberikan contoh oleh sahabat Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, ya. Ada sebutan sebelum duhur namanya qobliyah, kemudian setelah zuhur disebut adalah ba'diyah. Kemudian wa raka'ataini, ya, wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baiti. Ini di dalam riwayat ini, Pak, qobliyah asarnya enggak disebut, ya, qobliyah asarnya enggak disebut. Nanti akan ketemu jawabannya adalah di hadis yang lain. Jadi yang diceritakan oleh Ibnu Umar adalah sebelum duhur 2 rakaat, kemudian sesudah duhur 2 rakaat. Berarti 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, ya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, kemudian di sini ada sambungannya fi baiti. Ya, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Beliau melaksanakan, ya, qobliyal maghrib tidak disebutkan, yang ada adalah ba'diyatul maghrib. Nanti juga akan ketemu jawabannya bahwa qobliyah maghrib itu juga didapatkan di hadis yang lain.
Jadi sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, kemudian setelah maghrib 2 rakaat, dan dilaksanakan di rumah. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar ini, nggak ada masalah. Artinya Bapak misalnya menyempatkan, loh ini ba'dal maghribnya ini dijalankan di rumah, terus Bapak pengen menjalankan secara sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar dengan cara Bapak adalah melaksanakan di rumah, juga nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak pengen melaksanakan ba'diyatul maghrib di rumah itu nanti banyak hal yang kemungkinan juga bisa menjadi asbab tidak terjadinya pelaksanaan sholat karena ada beberapa faktor. Contoh, rumahnya Bapak jauh, ya, rumah Bapak jauh dari masjid raya. Ketika Bapak melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid raya, kemudian zikir secukupnya dan doa, setelah itu Bapak pulang, nyampe rumah habis karena rumahnya jauh. Berarti amaliyah yang kepingin kita laksanakan ini nggak dapet. Maka jangan kita paksain untuk melakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Bagaimana? Ya kita langsung jalankan saja di masjid, karena sampai di rumah waktunya sudah habis. Itu namanya adalah diberikan satu ilmu, dan juga diberikan satu ijtihad untuk bagaimana cara mengamalkan tersebut tetap bisa dilaksanakan. Atau seperti ini keberadaannya, ketika kita ini sholat maghrib berjamaah di masjid raya, setelah kita melaksanakan sholat di masjid raya, kita pulang. Ternyata sesampainya pulang itu di rumah ada cucu kita, ya kan? Ketika dia melihat kita ada, kemudian dia lengket aja, pengen main sama kita, pengen bermanja-manja sama kita. Ketika kita kondisi kayak gitu, untuk melaksanakan sholat ba'diyatul maghrib yang pengen ngambil sunnah yang sempurna tadi tidak didapetin, karena kita akan terhalang dengan kondisi kegiatan-kegiatan semacam itu. Ya afdalnya kita laksanakan juga langsung di masjid, itu lebih baik. Maka amaliyahnya, teknisnya adalah disesuaikan dengan keadaan kita. Kemudian waraqataini ba'dal isya fi baitih, juga beliau menyatakan, Ibnu Umar adalah melaksanakan sholat sunnah ba'diyatul isya, dilaksanakannya fi baitih, di rumahnya. Wa raqataini, dan 2 rakaat qabla subhi, sebelum waktu sholat subuh. Maka dengan ada riwayat dari Ibnu Umar ini, bahwa ada sebagian ulama atau ada sebagian umat Islam yang mengambil qobliyah subuh itu 2 kali. Ada yang diistilahnya dengan, karena Rasulullah memberikan istilah ada 2. Ini istilah yang dipakai oleh Ibnu Umar ketika meriwayatkan hadis ini adalah beliau menggunakan kalimat waraqataini qabla subuh. Tapi nanti akan keluar lagi riwayat lain yang Rasulullah menyatakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, artinya 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, yang di situ sebutkan adalah raqatul fajri, 2 rakaat sholat fajar, itu nilainya lebih baik pahalanya daripada orang memiliki dunia seisinya. Maka karena ada 2 istilah yang ada di dalam hadis, ada raqataini qabla subuh wa raqatul fajri, maka ada orang memisahkan. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh, terus dia sholat lagi 2 rakaat fajar. Atau dibalik, dia melaksanakan 2 rakaat dulu sholat fajar, kemudian baru berdiri lagi adalah 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Ini Pak, dari kisah-kisah kenapa mesti kadang-kadang ada terjadi khilaf,
perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman, di dalam pengamalan. Ya diantaranya adalah karena ada dua istilah yang disebutkan oleh Nabi, kemudian orang mengamalkan dua-duanya. Ada yang mengamalkan satu, ada yang menganggap bahwa itu adalah dua tapi artinya satu yang disebut, karena posisinya sama Pak. Qobliyah subuh ya waktunya ba'da adzan subuh itu, kemudian rakaatul fajr tempatnya yaitu ba'da adzan subuh. Berarti antara rakaat fajr dengan qobliyah subuh itu di satu tempat yang sama. Maka ada yang mengambil pemahaman bahwa rakaatul fajr ya qobliyatus subuh ya rakaatul fajr. Tapi kalau kita menengok lagi kepada amaliyah-amaliyah yang dicontohkan Nabi, ada beberapa sahabat yang terjadi mengulang sholat. Ternyata mengulang sholat itu mendapatkan nilai pahala. Jadi ketika kita sholat sunnah tahiyatul masjid, tiba-tiba kita kepingin lagi melaksanakan tahiyatul masjid lagi, coba Bapak keluar sebentar ke emperan, ke terasnya masjid, balik lagi, masuk lagi, kemudian mengulang lagi. Ini dapat setiap ulangan itu ada pahalanya tersendiri. Ada salah satu ulama Pak yang hebat luar biasa, itu kalau malam itu sholat tahiyatul masjidnya berapa kali? 80 rakaat. Tahiyatul masjid 80 rakaat. Bagaimana caranya beliau itu? Ini ulama ngelayanin umat, ya. Bukan ulama ini dilayanin oleh umat, bukan, tapi dia ngelayanin umat itu. Jadi ulama yang ngelayanin umat, ulama yang dia ngelayanin masyarakat biasa, bukan masyarakat yang biasa itu ngelayanin ulama. Bagaimana kisahnya? Beliau ini kalau malam Pak, beliau malam itu keliling ke 40 masjid. Kemudian apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mengisi tempat wudhu. Zaman dulu kalau tempat wudhu itu pakai tempayan itu Pak, ya. Kemudian ada bolongan kecil gitu, maka diisi itu, diisi untuk mempersiapkan orang-orang yang nanti akan datang ke masjid melakukan sholat malam. Ada orang-orang datang ke masjid untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya waktu subuh. Itu sudah pasti wudhu, maka beliau siapin air wudhunya, diisi. Setelah penuh beliau berwudhu di tempat itu, masuk masjid, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, pindah lagi ke masjid lain, pindah lagi ke masjid lain sampai 40 masjid. Berarti kalau 40 masjid sholatnya jadi berapa? 80 rakaat. Itu baru sholat tahiyatul masjid. Bagaimana bisa diketahui orang tersebut melakukan amal yang istimewa itu? Pada saat beliau ini, ya, Allah takdirkan wafat, sudah waktu tugasnya selesai hidup di dunia, kemudian hari ini misalnya wafat, kemudian nanti malamnya itu terbongkar, diketahui oleh masyarakat. Karena apa? Ketika beliau pada pagi harinya wafat terus dimakamkan, kemudian malam berikutnya itu 40 masjid itu tempat wudhunya kosong semua. Kemudian bukan hanya pada hari yang pertama itu setelah beliau wafat itu, terus berikutnya, hari berikutnya juga begitu, kosong, ya, nggak ada. Bahkan masyarakat yang pernah melihat beliau itu ngisi air, kemudian beliau bolak-balik menimba air gitu, orang-orang yang pernah menyaksikan setelah wafatnya seorang ulama ini, maka tidak pernah ditemukan lagi. Baru orang-orang bisa menyimpulkan, oh berarti yang selama ini ngisi tempat air wudhu 40 masjid itu beliau. Jadi mengulang-ulang sholat sunnah ini Bapak, tidak ada masalah, bisa kita perbanyak untuk melaksanakan, ya, sholat sunnah. Wa fi riwayatin wa rak'ataini ba'dal jum'ah fi baitih. Kemudian juga ada sunnah
yang diamalkan oleh al-imam sahabat Ibnu Umar, yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ba'da sholatil jum'ah. Ini dalam kajian ilmu fikih Jumat ini Pak, ada khilaf di dalam pelaksanaan, ada qobliyah jum'ah, ada ba'diyah jum'ah. Ya. Dan Bapak juga nantinya kalau Bapak itu sholat Jumat di satu masjid yang masjidnya itu terdapat adzannya cuma 1, itu Bapak juga nggak bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Dan itu harus difahami Bapak. Karena apa? Bagi Bapak yang lebih diutamakan mana? Yasma'ul khutbah. Bapak mendengarkan khutbah. Kalau masjid yang adzannya 1 itu kan Pak, ketika waktu duhur telah tiba, itu kan langsung dikumandangin azan kan. Lah ketika mengumandangkan azan biasanya ada yang menggunakan bacaan ayat Al-Quran yang ada dalam Quran surat Al-Ahzab sebagai petanda untuk mempersilahkan khotib itu naik mimbar. Pas bunyi kemudian langsung dia bagian muadzin mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka khotib naik mimbar ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu khotib ngapain? Duduk. Terus muadzin melaksanakan azan. Selesai azan dikumandangkan, kita jawab semuanya. Kemudian muadzin selesai la ilaha illallah, kemudian disambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Begitu juga Bapak semuanya disunahkan untuk membaca doa habis azan. Selesai doa kelar, khotibnya langsung alhamdulillah. Nah ini kan Bapak sudah dari tadi ada di masjid, dari awal sudah ada di masjid. Maka Bapak jangan mementingkan kepada sholat sunnah qobliyatul masjid, qobliyatul jum'ah, terus khotib sedang naik mimbar nyampein khutbah Bapak sholat. Itu yang disunnahkan sholat di saat khotib ada di mimbar menyampaikan khutbah. Orang yang datang ke masjid itu dan dia belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyatul jum'ah. Bagi orang yang sudah ada dari tadi berada di masjid, tidak disunahkan untuk sholat qobliyatul jum'ah. Lebih utama untuk mendengarkan khutbah. Dan di dalam hukum fikih itu sendiri bahwa sholat Jum'ah ini ada 2 hukum, ada 2 status nyebutnya. Sholat Jumat itu ada disebutnya adalah sholat al-munfaridah, sholat yang terpisah. Artinya sholat mingguan yang disyariatkan oleh Allah sejak turunnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka ketika dia sholat munfarid, sholat yang terpisah, di hadis diceritakan oleh Nabi wa shalla rakaataini ba'dal jum'ah. Jadi disuruh sholat 2 rakaat ba'dal jum'ah. Di situ tidak menyebutkan wa shalla rakaataini qoblal jum'ah, tapi yang disebut shalla rakaataini ba'dal jum'ah. Itu satu hukum. Terus kemudian dipraktikkan di mana ada masjid-masjid yang di mana terdapat yakni cuman 1 azan. Dan juga banyak umat Islam yang dia sholat juga termasuk di masjid kita, masjid raya. Azan dikumandangkan, habis azan dikumandangkan, kemudian doa, kemudian kita karena azannya ada 2, kemudian pada berdiri melaksanakan sholat qobliyah jum'ah.
Tapi ada sebagian saudara kita yang tidak melaksanakan qobliyah Jum'ah. Kenapa? Yaitu tadi, mengambil dasar, mengambil dalil yang ada adalah perintah Nabi wa shalla rak'ataini ba'dal Jum'ah. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa wa shalla rak'ataini qobliyatal Jum'ah. Di hadisnya begitu. Maka ketika beliau tidak melaksanakan, ya gak ada masalah, toh hukumnya sunnah, dan itu kita harus pahami. Terus kenapa kok dalam pelaksanaan kita semua, bahkan mungkin di Masjid Raya lebih banyak yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jum'ah daripada yang tidak melaksanakan sunnah qobliyatul Jum'ah? Apa dalil yang dipakai oleh umat Islam yang melaksanakan sholat sunnah qobliyatul Jum'ah? Ada satu riwayat bahwa menyatakan wasolatul Jum'ah, dan sholat Jum'ah itu adalah badalan pengganti anid duhri, dari sholat duhur di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu pengganti sholat duhurnya apa? Sholatul Jum'ah. Kemudian di dalam hukumnya, kalau memang sholat Jumat itu pengganti duhur setiap 1 minggu sekali, yakni hari Jumat, maka hukum-hukumnya itu diletakkan sebagaimana terjadinya sholat duhur. Ketentuan cara melaksanakan sholat Jumat sudah ditentukan oleh Nabi, yakni sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Kemudian sholat duhur ada 4 rakaat. Tapi kok di hari Jumat tinggal 2 rakaat. Yang 2 rakaatnya kemana? Yang 2 rakaatnya adalah diganti dengan khutbataini, dengan 2 khutbah. Maka sholat Jumat itu khutbah adalah di indana madhab al-imam Syafi'i wa atba'ih, dan pengikut madhab Imam Syafi'i, bahwa khutbah itu pengganti 2 rakaatnya sholat duhur. Maka ada kewajiban di madhab kita, mendengarkan khutbah ini adalah ukuran minimal alal aqal arba'ina nafarin min ummah alladhi yajibuna salatul Jum'ah. Yang kudu dengarin khutbah itu adalah minimal adalah 40 orang yang mereka adalah ahlul Jum'ah, orangnya dewasa, mustautinin, mukimin di tempat ini. Maka ketika itu bahwa Jumat ini adalah sholat pengganti zuhur, di dalam zuhur ada yang disebut adalah qobliyatul duhri, kemudian ada ba'diyatul zuhri. Maka ketika mengambil hukum yang kedua ini, maka dia melaksanakan ada qobliyah Jum'ah, ada ba'diyah Jum'ah, menyamakan hukum qobliyah zuhri, ba'diyah zuhri. Jadi dua-duanya punya argumen, punya dasar, punya hukum. Maka bapak yang mengambil bahwa Jumat ini sholat yang terpisah, adanya cuman ba'diyah, ya no problem, gak ada masalah, jalanin dengan baik. Yang bapak meyakini bahwa sholat Jumat itu pengganti dari sholat duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, maka kita laksanakan juga setiap Jumat ada qobliyah Jum'ah, ada ba'diyah Jum'ah. Itu dalam pemahamannya seperti itu, dan pemahaman ini Bapak terus akan berkembang, diikuti oleh sekian banyak umat ini, nanti sampai hari kiamat akan terus terjadi. Inilah yang disebut ada ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama itu menjadikan rahmat. Saya sendiri secara pribadi Pak, sekali tempo saya akan menjalankan, mengambil satu hukum yang namanya sholat Jumat itu pengganti duhur, yaitu ada qobliyah, ada ba'diyah. Seperti saat saya khutbah di Masjid Raya, karena memang pelaksanaannya ada 2 adzan. Tapi suatu ketika saya harus mengambil posisi sebagaimana kondisinya, yaitu sholat Jumat itu sholat yang terpisah di beberapa masjid yang dimana pelaksanaannya cuma 1 adzan. Kita nggak bisa melaksanakannya karena adzan, kemudian saya langsung naik ke mimbar. Kapan kesempatannya saya sholat qobliyah Jum'ah? Nggak dapat. Nanti dapatnya adalah ba'diyah.
Dengan ada dua hukum ini sehingga kita mendapatkan kemudahan bisa melaksanakan yang kondisi adanya dua, juga bisa melaksanakan dalam kondisi adanya satu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita baru buka dua hadis tentang ibadah sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang disampaikan Ibnu Umar ini ada 10 rakaat pelaksanaan sholat sunnah, yaitu dimulai pelaksanaan sholat sunnah sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, kemudian ba'dal maghrib 2 rakaat, kemudian ba'dal isya 2 rakaat, kemudian sebelum subuh 2 rakaat, ditambah lagi yakni sebelum sesudah sholat Jum'ah wa raka'ataini ba'dal Jum'at, yaitu ada 10 rakaat. Ini satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain, akan terus kita bahas tentang amaliyah-amaliyah sholat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.